Selamat datang kembali ke perkuliahan. Ya, suasananya masih suasana pengen liburan kayaknya ya. Soalnya habis ujian tengah semester tapi tanpa jeda ya. Kan biasanya ada jeda hari Minggu atau apa, ini ternyata hari Rabu selesai ujian, hari Kamis langsung kuliah lagi ya. Ya, saya maklum lah, saya juga rasanya masih pengen liburan. Ya, kebetulan ini juga saya di Sains Data dan Informatika Medis kan akan menghadapi akreditasi. Jadi kami sedang bersiap-siap untuk itu. Jadi di ujian tengah semester kemarin kita malah banyak lemburnya dan kita juga masih mempersiapkan, jadi belum selesai. Nah, kita akan mulai. Sebelumnya akan saya buatkan dulu presentasinya dulu. Nah, kode udah saya kirim di chat, silakan digunakan. Kemudian kalau misalnya ada yang mau menggunakan QR code untuk scanner, akan saya share sebentar di screen. Kemudian kita lanjut ke perkuliahan. Nah, kita lihat ya. Silakan kalau mau memakai ini untuk QR code. Besar kalau belum. Nah, kan kalau mau di-scan. Oke, kita mulai. Di sini kita akan, di pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas beberapa tools atau SDK atau Software Development Kit yang bisa digunakan untuk perangkat AR. Nah, di software yang dibahas ini tidak selamanya dia adalah software tunggal untuk membuat aplikasi, tapi terkadang juga software tersebut adalah software untuk membuat juga, tapi sebagai pelengkap dari software utama. Dan misalnya untuk membuat aplikasi AR utamanya menggunakan game engine Unity. Kemudian ada juga beberapa semacam SDK untuk plugin yang atau ditambahkan, yaitu Vuforia dan sebagainya. Dia digunakan untuk melengkapi dari Unity itu. Jadi konteksnya masih digunakan untuk membuat, tetapi bukan yang utama. Jadi pendamping atau pendukung. Yang penting juga, terutama juga penting juga. Oke, mungkin akan kita mulai aja langsung di presentasi. Mungkin presentasi kali ini mungkin, kuliah kali ini mungkin kita tidak terlalu ngoyo ya, jadi agak santai aja karena ya itu tadi, karena masih suasananya masih suasana selesai ujian. Saya lihat juga yang dari kehadiran juga baru sedikit ya, banyak yang masih belum masuk, baru 50 dari 60. Nah, ini bahasan berikutnya yaitu tentang SDK AR. SDK itu adalah Software Development Kit. Jadi kit itu adalah kayak perangkat ya, perangkat atau alat-alat bantu. Biasanya alat-alat bantu ya. Kit development itu kan pengembangan. Software adalah software, perangkat lunak. Jadi ini Software Development Kit atau SDK ini adalah piranti atau perangkat atau pendukung, perangkat pendukung software, perangkat pendukung untuk pengembangan software. SDK itu mungkin ada sering, mungkin kalau Anda kan di informatika sering berhubungan dengan komputer dan program,
sering akan menemukan istilah SDK. Pemrograman Java ada Java SDK, kemudian ada apalagi itu ada SDK. SDK itu jadi kayak semacam perangkat tambahan dari software ya, yang untuk mendukung sesuatu. Ini AR augmented reality. Jadi di sini akan kita bahas tentang SDK yang ada di dalam yang bisa digunakan di membuat aplikasi AR. Ada banyak, jadi tidak mungkin semuanya kita bahas dan perkembangannya sangat cepat sekali ya. Jadi saya melihatnya itu sangat tepat, terutama AR itu adalah bahasan yang prospektif dan sangat banyak yang tertarik di situ. AR dan VR, AR, VR dan XR, terutama yang kalau dari AR dan VR itu lebih banyak trennya ke AR karena AR itu nggak membutuhkan perangkatan khusus ya. Kalau VR itu kan kita harus menggunakan perangkat khusus, kacamata yang berupa kayak helm itu, jadi kurang fleksibel untuk digunakan. Karena kita kalau di VR kita butuh semuanya, kita butuh masuk ke dalam dunia digital keseluruhan ya. Jadi kita butuh mata tertutup dari dunia nyata luar dan kita fokusnya seakan-akan berada di dunia virtual. Jadi perangkatnya lebih repot. Kalau AR itu lebih simple, baik itu berupa HoloLens yang dia berupa kayak kacamata ya, dan nggak tahu aplikasinya seperti apa ya karena belum pernah nyoba ya. Tapi intinya seperti semacam kacamata aja yang tetap bisa melihat sekelilingnya, termasuk juga smartphone. Jadi AR sangat memungkinkan untuk digunakan hanya menggunakan smartphone. Dan smartphone sudah semacam kayak peralatan kebutuhan utama ya bagi semua orang. Hampir semua orang mempunyai smartphone. Bahkan anak kecil yang mungkin sebenarnya nggak boleh pegang HP dulu sudah kenal yang namanya smartphone. Jadi dengan piranti smartphone bisa menggunakan AR. Jadi sangat cepat perkembangan. Kemudian untuk XR gabungan dari AR dan yang lebih ke arah fisik di dunia nyatanya. Jadi XR itu juga termasuk yang cepat berkembang. Nah ini SDK sangat banyak sekali. Jadi mungkin Anda sebulan yang lalu belum menemukan suatu SDK dan sekarang Anda melihat ada tambahan SDK yang baru. Yang namanya SDK itu memudahkan kita untuk membuat program. Yang tadinya kalau membuat program itu harus coding satu halaman penuh, kalau itu dengan SDK paling cuma 3 baris sudah bisa melakukan suatu fitur. Oke, kita lanjutkan masuk materi. Oh, ini ternyata ada penjelasannya. Jadi SDK ada seperangkat alat pengembangan perangkat lunak. Sebuah aplikasi memiliki package. Jadi ada package atau kemasan perangkat lunak tertentu seperti kerangka kerja, perangkat lunak alias framework, platform dan sebagainya. Nah, biasanya SDK itu juga dia tidak terlalu low level ya, jadi malah justru mengarah ke suatu platform tertentu. Jadi SDK lebih mengarah. Ada yang SDK yang dia digunakan untuk platform Android, maka dia khusus di situ. Atau yang ada SDK untuk membuat aplikasi untuk khusus di iOS atau softwarenya sistem operasinya Apple. Dia khusus di situ. Tapi ini sangat memudahkan dari pengembangannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini langsung ke contoh-contoh SDK. Nah, itu sebelumnya di sini ada beberapa yang dituliskan ini sudah saya cetak di halaman paling belakang. Langsung ke halaman paling belakang dulu. Nah, ini adalah beberapa SDK atau ya SDK yang ada di dalam RPS yang disebutkan ya. Jadi AR Core ini nanti akan saya format lebih baik lagi, ini agak pencar-pencar. Jadi ini AR Core itu ada suatu SDK yang punyanya Google, dia bisa digunakan untuk mendevelop aplikasi untuk Android, bahkan juga untuk iOS. Dan dia tidak berdiri sendiri, jadi cuma SDK dan semacam kits. Jadi dia dijalankan atau digunakan di aplikasi kayak Unity atau di game engine Unreal dan sebagainya. Itu tambahannya yaitu AR Core atau untuk membuat core untuk AR. AR Kit, kemudian ada Vuforia, ada AR Toolkit, ada Wikitut, kemudian ada
Misalnya tadi Elephant's Wall, kemudian ada AR Foundation. Nah, ini jelas ini dengan Unity ya, kemasannya. Jadi kalau kita lihat alamatnya di sini, alamatnya di Unity Game Engine, kemudian ada nggak tahu kalau dia bisa bekerja di Unreal atau di tempat lain apa enggak. Yang jelas ini Unity mensupport dari AR Foundation. Kemudian ada Spark AR, kemudian ada juga Lens Studio yang kita gunakan di praktikum ya. Lens Studio ini menggunakan platformnya Snapchat. Jadi Lens Studio itu aplikasi untuk membuat istilahnya lens ya. Kalau aplikasi di Snapchat itu lens. Oke, kembali ke atas lagi. Nah, ini beberapa di antaranya akan saya bahas. Dan di sini tidak akan bisa mendalam ya, karena memang saking banyaknya fitur yang ada dan memang banyak dan perkembangan sangat cepat ya dari aplikasi. Ya. Apalagi AR ini masih dalam tahapan kelahirannya ya, jadi masih dalam perkembangan awal. Jadi memang karena perkembangan awal mestinya akan cepat sekali ya. Jadi sekarang belum ada fitur A. Sebulan lagi atau mungkin 3 bulan lagi tiba-tiba muncul itu didukung oleh AR SDK misalnya. Atau di Vuforia tadinya nggak mendukung suatu fitur, tunggu aja mungkin 3 bulan, 4 bulanan, mungkin bisa jadi udah dia mendukung itu. Jadi perkembangan sangat cepat sekali. Jadi sebenarnya untuk lebih tepatnya, untuk kuliah kali ini sebenarnya adalah tugas untuk mahasiswa. Jadi untuk dosen kita hanya menunjukkan, ini ada tools namanya AR SDK, kemudian ada Vuforia, ada apa semuanya di list. Silakan dicari, di browsing sendiri, ada poin-poin yang perlu Anda cari, kemudian dikumpul sebagai tugas atau presentasi. Harusnya seperti itu ya. Jadi agar Anda sebagai mahasiswa lebih didorong untuk mencari informasi ke sumber aslinya, sumber yang lebih kaya. Jadi kalau dosen itu pengetahuannya tidak kaya karena ya terbatas waktu dan sebagainya untuk belajar, dan kemudian dibanding dengan perkembangan yang ada di internet jelas kalah jauh. Maka untuk mengajarkan itu akan lebih tepat kalau sebenarnya kita cuma mancing aja. Jadi kerjaan dosen enak sebenarnya, cuma mancing. Ini ada ini, coba cari literatur, nanti laporkan. Cuma gitu aja sebenarnya. Tapi itu sebenarnya justru malah itu cara pembelajaran yang lebih efektif. Karena dikatakan Anda semuanya merupakan generasi Z, generasi yang lahirnya tahun 2000-an ya, 2000-an ke atas. Itu rata-rata udah melek teknologi dan cepat untuk mencari informasi di internet, karena internet juga sangat mendukung sekali, jadi Anda akan sangat mudah sekali mencari informasi di internet. Yang perlu diajarkan adalah bagaimana memilah-milah, bagaimana cara mencari dengan baik dan memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang benar atau yang tidak, mana yang valid atau mana yang hoax, atau informasi yang mana yang itu berguna dan mana yang itu hanya menghabiskan waktu. Itu yang perlu diajarkan. Langsung kembali ke AR SDK, jadi teknologi yang mendukung perkembangan dan pembuatan aplikasi serta pengalaman baru. Peran ini dilakukan, nah ini menggabungkan konten dan informasi digital dengan dunia nyata. Jadi ini lebih ke arah sebenarnya bukan hanya AR tapi XR atau extended reality, mixed reality MR. Karena sudah melibatkan nggak cuma memunculkan suatu konten digital di atas gambar dari dunia nyata, tapi juga sudah ada interaksi. Termasuk nanti Anda bisa cari di link di slide terakhir, saya juga menuliskan juga ada akun YouTube yang dia banyak isinya tentang AR SDK ini. Jadi dia juga termasuk mengenali lingkungan yang ada. Misalnya ada di depan Anda ada meja, itu AR SDK juga mengajarkan bagaimana caranya mengenali bahwa di depan itu ada meja, jaraknya berapa, miringnya seperti apa. Jadi sudah menghubungkan antara dunia AR, dunia virtual dengan dunia nyata dalam wujud ada fisik. Menggabungkan konten dan informasi digital ke dalam dunia nyata. Termasuk rendering itu berarti menampilkan gambarnya. Pelacaan AR, nanti ada pelacaan AR juga, pelacaan seperti di sini juga pengenalan scene atau pengenalan lingkungan di depan Anda. Ada meja, ada tembok, itu bisa dikenali bentuknya seperti apa, jaraknya berapa. Ada yang di atas marker juga dengan marker based AR.
Nah, ini pelacakannya menggunakan kamera. Jadi memang orientasinya masih di sini kan yang pengembang dari AR SDK itu adalah Google. Dan mestinya sudah bisa kita tebak ya. Tujuannya AR SDK itu sebenarnya dia supaya Android-nya, aplikasi bikinan Google yaitu Android, sistem operasi bikinan Google kan Android. Agar Android jadi leading di dalam AR. Itu tujuan itu. Maka di sini karena Android itu umumnya ada di smartphone atau HP, maka orientasinya lebih banyak ke arah HP atau smartphone. Ya kamera itu adalah suatu sensor yang wajib dimiliki oleh satu HP. Jadi arahannya lebih ke arah kameranya. Kemudian dilanjutkan. Nah, ini kalau di sini disatakan jadi AR SDK itu kata umum ya. Jadi SDK yang ada di AR. Sorry, saya tadi agak tercampur pikirannya antara AR SDK dengan AR Core. Yang saya jelaskan tadi yang punyanya Google itu AR Core. Jadi AR Core itu yang mendevelop Google, yang khususnya untuk Android khususnya. Dan tapi ternyata juga bisa untuk iOS juga. Nah, ini beberapa SDK yang akan sedikit dibahas di pertemuan kali ini. Yang linknya tadi juga beberapa link juga saya katakan di slide terakhir. Pertama ada AR Core, kemudian ada AR Kit, ada Vuforia, ada AR Toolkit, ada AR Foundation, kemudian ada Widget, ada Eleven's Wall, kemudian ada Sparking AR, kemudian ada Lens Studio. Saya akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Ini loncat ke AR Foundation langsung. Nah, di sini AR Foundation dikatakan dia menggunakan platformnya Unity. Dia di dalam Unity. Karena Unity itu ada suatu game engine atau software untuk membuat game. Ya, gampangnya lebih game. Ya, tidak selalu harus game ya. Intinya membuat untuk software untuk membuat aplikasi grafis baik 2D maupun 3D dilengkapi dengan fisik atau perhitungan fisikanya atau pergerakannya, fisiknya. Jadi kayak fisik itu kayak hukum-hukum fisika ya. Jadi kayak misalnya dua benda bertemu, berbenturan, collide gitu. Fisiknya gimana? Apakah bola itu mantul kemudian diam aja bagaimana? Mensimulasikan gravitasi juga itu benda yang turun ke bawah dengan kecepatan tertentu. Itu merupakan suatu fisik juga. Kemudian ya segala macam yang berhubungan dengan fisika itu adalah fisik. Ya, kalau di dalam aplikasi 2D maka perlu ada perhitungannya. Jadi karena kalau aplikasi 2D biasa hanya menampilkan gambar kan. Gambar kalau tidak dihitung simulasikan secara fisik ya, jadi kayak bola ketemu bola ya tembus. Itu nggak ada fisiknya. Kalau dengan menggunakan fisik maka bola ketemu bola maka akan mantul. Nah, mantulnya itu memperhitungkan mantulnya itu ada suatu simulasinya dan itu simulasi fisik. Nah, Unity ini adalah satu paket komplit untuk membuat game, di mana dia bisa digunakan untuk 2D maupun 3D, termasuk dilengkapi dengan fisik. Fisiknya Unity namanya PhysX. Ya, dia nanti Anda kalau misalnya searching ada sejarahnya. PhysX itu dari perusahaan mana, kemudian akhirnya diadopsi oleh Unity dan sebagainya. Diadopsi oleh NVIDIA dan sebagainya. Nah, ini AR Foundation ini melengkapi Unity yang dimiliki oleh Unity. Ini karena Unity itu ada suatu game engine yang multi platform, maka hasilnya aplikasi yang dibuat oleh AR Foundation ini juga multi platform juga. Multi platform maksudnya bisa berjalan di lebih dari satu platform. Jadi bisa digunakan untuk membuat aplikasi untuk Android, bisa digunakan untuk aplikasi PC biasa Windows, kemudian juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi iOS atau softwarenya iPhone atau iOS yang berupa MacBook dan sebagainya. Jadi multi platform. Sekali lagi untuk kits ini SDK tersebut ini bukan
dia tidak berdiri sendiri ya, dia tapi semacam software tambahan untuk software pembuat aplikasi seperti Unity dan sebagainya. Nah, ini kadang juga AR Foundation berinteraksi dengan jenis-jenis package lainnya. Nah, ini mungkin ada beberapa istilah yang mungkin Anda agak tanya-tanya, itu maksudnya apa? Kayaknya di bahasa pemrograman apapun ada ya. Tapi ada ini mono behavior. Behavior itu semacam kayak ya gampangannya kalau di dalam Unity, di bahasa pemrograman Unity itu yang digunakan Unity, entah itu C# ataupun JavaScript. Mono behavior itu kayak semacam kelas yang di dalam scriptnya Unity. Nah, ini kelas-kelasnya. Jadi mono behavior dari AR Foundation atau kelas-kelas yang dimiliki oleh AR Foundation antara lain ini dan kegunaannya. Word tracking itu digunakan untuk melacak posisi dan orientasi perangkat di dunia nyata. Jadi misalnya ini perangkatnya adalah smartphone, maka word tracking digunakan untuk melacak posisi smartphone tersebut di dunia nyata, di global, di lingkungan global, di lingkungan luar yang global, dunia nyata. Kemudian ada plane detection, itu untuk mendeteksi permukaan horizontal dan vertikal. Nah, ini ada juga ternyata plane detection, itu mendeteksi benda datar, bidang datar, kayak misalnya lantai, meja, itu yang horizontal. Kemudian tembok, itu vertikal. Nah, itu plane detection digunakan untuk mendeteksi suatu permukaan yang datar. Ada point clouds atau titik fitur. Jadi point cloud itu semacam kayak kita mendefinisikan suatu objek dengan titik-titik yang melayang-layang. Jadi kayak misalnya bentukan 3D dari meja. Meja kan kita tahu bentuknya di bidang datar ya, ada kotak, kemudian ada kakinya. Kalau representasi 3 dimensi meja tersebut menggunakan point clouds, berarti meja tersebut bukan berupa meja datar kayak papan kemudian ada kakinya ya, tapi berupa titik-titik banyak sekali yang saling mengumpul sehingga membentuk meja. Nah, ini sepertinya sudah pernah kita tunjukkan ya di pertemuan ke 5 apa 6, sorry. Yang ada point clouds untuk membentuk objek pemandangan kayak gedung di Austria, itu jadi menggunakan point cloud. Kemudian reference point. Reference point adalah posisi dan orientasi yang dilacak perangkat. Jadi referensi, titik preferensi dari suatu yang sedang dilacak itu namanya reference point. Ini mono behavior atau kelas dari AR itu salah satunya ada reference point. Ini digunakan untuk mewakili lokasi dan posisi dan orientasi dari suatu benda. Kemudian ada juga light estimation, perkiraan rata-rata suhu warna dan keterangan dari perkiraan cahaya, pencahayaan. Environment probes itu sarana menghasilkan bentuk kubus dan rata-rata. Ada face tracking untuk mendeteksi wajah, image tracking untuk mendeteksi gambar 2 dimensi, kemudian object tracking, deteksi objek 3 dimensi. Nah, ini adalah kelas-kelas yang bisa kita gunakan di dalam AR Foundation untuk membuat suatu program. Saya belum tahu ya apakah ini Anda di informatika semester 3 ya. Sebelumnya apakah sudah pernah belajar pemrograman berorientasi objek? Saya nggak tahu untuk kurikulumnya itu di kurikulum nomor berapa, di semester berapa untuk pemrograman berorientasi objek. Jadi intinya kalau di pemrograman berorientasi objek kan coding itu sudah di bahasa coding itu sudah dikemas dalam satu kemasan, dalam satuannya itu kelasnya. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Yang masing-masing kelas itu bisa untuk melakukan sesuatu, digunakan untuk melakukan sesuatu. Dan kadang kelas itu juga menyimpan nilai. Nah ini
Daftar-daftar ini yaitu word tracking, plan detection, point cloud, reference point, dan sebagainya. Ini adalah kelas. Di istilahnya di Unity itu namanya mono behavior. Tapi kalau di bahasa pemrograman umum itu kita bisa bayangkan itu sebagai suatu kelas. Dan suatu kelas itu punya kemampuan atau fitur. Nah ini makanya nih, masing-masing kelas ini ada fiturnya. Jadi kalau Anda misalnya Anda membuat aplikasi AR menggunakan Unity, kemudian dipasangkan dengan AR Foundation ini, ingin membuat aplikasi untuk face detection atau melacak muka. Ini ternyata sudah disediakan oleh AR Foundation. Nama kelasnya atau nama monobehaviornya yaitu face tracking. Di dalamnya ada fungsi-fungsi yang bisa digunakan sehubungan dengan face tracking tersebut. Jadi gitu. Jadi konsepnya untuk SDK seperti itu ya. Jadi kayak kemasan kumpulan kumpulan coding yang bisa digunakan. Jadi kita nggak perlu bikin lagi. Jadi untuk membuat suatu face tracking nggak perlu kita bikin coding bagaimana logikanya, bagaimana mendeteksi wajah dan sebagainya. Nggak perlu seperti itu. Kita tinggal gunakan aja yang sudah coding yang sudah dibuat oleh AR Foundation tersebut. Face tracking. Jadi mungkin ada fungsi untuk face landmark atau apa itu tinggal pakai saja. Jadi tujuan dari SDK itu yaitu mempermudah orang mendevelop suatu program untuk membuat suatu program dengan menyediakan kemasan-kemasan fitur atau fungsi yang bisa digunakan sehubungan dengan apa yang mau dikerjakan. Jadi ibaratnya kalau Anda mau membuat sesuatu tidak perlu coding dari awal, tapi sudah disediakan codingnya, tinggal dipakai. Itu SDK itu, jadi kumpulan dari coding-coding yang tinggal pakai. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini dikatakan subsistem pada paket yang berbeda. Jadi untuk menggunakan AR Foundation, Anda harus menginstal setidaknya satu paket AR khusus platform yang dengan cara pilih Windows, Packet Manager, dan sebagainya. Kemudian ada plugin untuk AR Kit dan AR Kit XR, kemudian ada AR Core XR. Jadi di sini sepertinya untuk SDK kita nggak harus menggunakan hanya sebuah SDK, tapi kita bisa mengkombinasikan juga. Jadi kalau Anda menggunakan AR Foundation, kemudian Anda lihat di AR Core itu ada fitur kok yang bagus, tapi di AR Foundation nggak ada. Itu bisa juga disertakan, jadi digunakan juga. Dan sepertinya tidak crash, karena kan SDK itu kan cuma kumpulan coding. Kalau dipakai ya dipakai, kalau nggak dipakai nggak ada masalah, nggak akan mengganggu yang lain. Ini kita lanjutkan. Nah ini AR Kit tadi disebutkan tentang AR. Nah ini AR Kit ini sepertinya lebih ditujukan untuk development software di Apple ya, bikinannya Apple, yaitu iOS, di sistemnya iOS. Jadi yang nanti akan dijalankan di iPad atau iPhone, atau juga mungkin MacBook juga menggunakan iOS juga. Nah gitulah. Jadi kalau ini kayaknya spesialis untuk Apple ya, ARKit. Platform pengembangan augmented reality milik Apple untuk perangkat seluler iOS. Nah, biasanya kalau untuk iOS atau bikinannya Apple itu biasanya tampilan grafis dan user interface-nya bagus itu di aplikasi. Kalau mungkin Anda yang pernah laptop Anda menggunakan MacBook, ada sistem operasinya iOS, mungkin akan bisa menceritakan enaknya apa dibanding Windows. Jadi rata-rata orang kalau profesional biasanya suka pakai iOS, pakai MacBook karena interaksinya, user interface-nya lebih nyaman. Interaksi manusia, pengguna dengan sistem lebih mudah. Nah, ini antara lain bisa digunakan untuk menambahkan objek virtual, teks 3D,
Nah, ini disebutkan ini lebih ke arah kelebihan hardware dari iPhone ya. iPhone kan menggunakan prosesornya kan beda dengan yang digunakan di Android. Android kan rata-rata menggunakan punyanya Snapdragon atau enggak MediaTek ya. Kalau iPhone itu Apple bikin sendiri, dia bikin core sendiri, bikin prosesor sendiri, dan kebanyakan, kayaknya hampir selalu selama ini produk yang rilis dari iPhone dan Android rata-rata speknya lebih tinggi iPhone kemampuannya, terutama di prosesornya. Jadi kemampuan yang bisa digunakan lebih banyak. Nah, tapi mungkin kelemahannya di ARKit yaitu dia hanya berjalan di iOS punyanya Apple, jadi tidak digunakan untuk multi platform. Sedangkan yang tadi AR Foundation ya, dia kan nggak peduli platformnya apa, pokoknya dia digunakan di Unity. Unity kan mau platform apa saja bisa, jadi lebih bisa digunakan di mana saja. Kita lanjutkan. Nah, ini cara kerja ARKit. Orientation tracking. Jadi menggunakan sensor internal untuk melacak rotasi dari dalam 3 derajat. Jadi antara lain cara kerjanya dia menggunakan orientation tracking atau melacak orientasi posisi kita, posisi sudut ya, rotasi kita menghadap ke utara, selatan, arah, atas, bawah dan sebagainya. Itu di tracking oleh iPhone menggunakan coding dari ARKit. Kemudian word tracking, fungsinya untuk melacak orientasi dan tampilan kamera dan perubahan di lokasi nyata. Itu untuk pelacakan posisi di dalam orientasinya di dunia nyata. Ya. Plane detection untuk mendeteksi permukaan yang tepat di mana objek AR ditempatkan. Nah, jadi untuk mendeteksi sebenarnya lebih ke arah mendeteksi bidang datar ya, bidang datar yang ada di depannya. Apakah itu berupa bidang datar yang horizontal rata-rata air atau mungkin agak miring atau tegak lurus, itu digunakan prediksi. Jadi dia mendeteksi juga kalau misalnya di depannya ada gundukan tanah, jadi lebih agar penempatan objek itu realistis. Misalnya objek yang mau diletakkan itu berupa bola, maka jika yang ada di depan ini adalah suatu tanah yang datar, maka bola tidak akan menggiling. Tapi kalau misalnya di depannya itu ada tanah yang miring, nah itu dengan detection akan mendeteksi kemiringannya atau bentuk kontur dari permukaannya. Maka bola kalau ditaruh ya harusnya kan menggelinding. Jadi akan lebih realistis. Kita lanjutkan. Nah, ini AR4 yang saya sebut tadi ya, bikinannya Google. Jadi Google itu ingin bikin platform yang agar nantinya visinya dia adalah platform ini bisa menjadi suatu platform yang banyak digunakan. Jadi itu akan menjadi platform standar di AR. Jadi Google ingin leading juga, ingin memimpin dalam perkembangan AR ini dengan memunculkan AR Core. Nah, ini di sini disebutkan bahwa untuk membangun augmented reality menggunakan API yang berbeda. Jadi AR Core ini tidak hanya berada di satu platform, tapi orientasinya bukan platformnya apa, tapi API-nya apa. Jadi orang membuat aplikasi AR ini menggunakan aplikasi apa. Nah, AR Core ini mensupport aplikasi tersebut. Sebagai contoh misalnya AR Core saya orang membuat menggunakan Unity. Nah, AR Core ini support Unity, bisa digunakan di Unity. Otomatis kan AR Core ini menjadi platform untuk AR di Unity. Ya. Padahal Unity itu bisa digunakan untuk membuat aplikasi di Android, kemudian di PC juga bisa, di iOS juga bisa, di iPhone juga bisa. Jadi ini jadi multi platform. Jadi Android sama iOS itu bisa merasakan AR experience. Nah, ini suatu strategi juga sebenarnya dia. Jadi strategi dari Google
agar AR Core itu memasyarakat, ya gimana caranya supaya dia multi platform. Kemudian ada motion tracking, memungkinkan ponsel untuk memahami melacak posisi. Kemudian environment understanding, jadi memahami lingkungan, memungkinkan ponsel untuk mendeteksi ukuran, ya intinya sama dengan yang tadi. Di AR Core, AR Kit itu sepertinya mirip-mirip ya. Tapi AR Kit tadi khusus untuk Apple, untuk iOS, kemudian AR Core ini nggak menyasar ke platform tertentu, tapi dia malah justru mengincar multi platform. Oke, kita lihat ini cara kerja AR Core. Jadi AR Core ini melacak posisi ponsel ketika bergerak, kemudian juga membangun pemahaman tentang lingkungan sekelilingnya, dunia nyata. AR Core menggunakan kamera ponsel untuk mendeteksi titik-titik yang disebut fitur, kemudian bagaimana titik tersebut bergerak. Ini kalau aplikasi atau fitur yang seperti ini, itu kalau kita membuat sendiri, itu panjang ceritanya, panjang yang harus dikerjakan. Jadi harus mengakses sensor dari smartphone, kemudian harus mengakses ini pakai kamera ya, pengulangan citra dengan kamera, tracking, banyak sekali yang harus dilakukan sampai akhirnya melakukan suatu fitur. Nah, AR Core ini sudah mengemas coding-coding untuk menjalankan fitur tersebut. Jadi kita tinggal menggunakan aja. Jadi kita semudah kayak pinjam codingnya teman, kemudian diimplementasikan di program kita. Jadi kayaknya semakin lama ini, semakin ke depan ini kita tidak terlalu melulu semuanya berbasis bahasa aslinya. Jadi membuat program nggak harus dengan C, C++, C Sharp, Java, tidak seperti itu. Mungkin kebanyakan orang mulai bergeser kalau membuat program menggunakan SDK-nya apa, SDK-nya apa. Itu ini menggunakan API apa. Jadi lebih ke arah seperti itu ya, pemikiran pemrogram. Tapi bukan berarti mempelajari mata kuliah, mempelajari pengetahuan dasar pemrograman, bahasa pemrograman itu nggak penting. Karena semua SDK itu basicnya adalah menggunakan bahasa pemrograman. Entah itu C atau C++ atau C Sharp atau JavaScript atau apapun. Tapi mesti pakai pemrograman, pakai coding. Dan benar-benar coding, bukan cuma visual computing. Nah, prinsipnya sama ya dengan AR Kit. Karena pada dasarnya mereka bekerja menyediakan fitur yang sama. Mungkin bisa kita lihat di website, website-nya. Nah, ini AR Core. Jadi bisa Anda baca sendiri tentang AR Core ini di dokumentasi dari AR Core. Nah, ini kalau sesuatu institusi atau suatu perusahaan dia ingin mempopulerkan suatu SDK, itu caranya mestinya dia memberikan SDK tersebut sekomplit mungkin, kemudian memberikan dokumentasi. Karena SDK ini yang menggunakan adalah pemrogram. Jadi yang menggunakan SDK itu adalah pemrogram, orang yang membuat program. Kalau nggak dikasih tahu caranya bikin program gimana, ya kan pemrogram akan agak lebih sulit untuk menerapkan SDK tersebut. Sedangkan mungkin SDK yang lain menggunakan dokumentasi yang tepat, akhirnya program tersebut akan beralih ke SDK yang lain. Jadi documentation atau dokumentasi dari satu SDK itu penting. Nah, ini di sini AR Core sudah memberikan dokumentasi, saya belum membaca detailnya beberapa dalam, tapi sebenarnya lumayan komplit. Menjelaskan tentang AR, kemudian di sini supported device dan sebagainya. Tentang Android juga dijelaskan. Ada banyak sekali penjelasan atau dokumentasi tentang AR SDK. Bagaimana cara menggunakannya, bagaimana menggunakan fitur A, fitur B, dan sebagainya.
Ini yang menjelaskan tentang apa yang bisa dikerjakan oleh AR Core. Ini di bawah ini adalah platform yang disupport. Ada Android NDK, iOS, itu yang sistem operasi. Kemudian ada Unity dan Unreal. Ini dua game engine yang terkenal. Jadi kalau Anda main game itu biasanya seringnya itu dua ini yang digunakan untuk membuat game yang Anda suka. Entah itu pakai Unity atau menggunakan Unreal. Kalau basic pemrogramannya, Unity itu menggunakan C Crash, C#. Bisa juga menggunakan JavaScript, tapi lebih diutamakan C# karena hasilnya lebih cepat. Dan kalau Unreal ini dia menggunakan Oke, langsung aja mungkin daripada terlalu lama tentang pembahasan game engine. Untuk mengkonversi. Jadi ini batasnya kalau ada pixel. Kemudian berikutnya ada tentang Vuforia. Ini Vuforia adalah platform untuk pengembangan aplikasi cross platform, augmented reality dan mixed reality, dengan pelacakan dan kinerja yang kuat pada bagian perangkat keras. Nah, ini Vuforia itu sama seperti AR Core dan ARKit, itu SDK atau software development kit untuk tambahan dalam membuat software. Dan di sini salah satu yang dituju itu Vuforia sepertinya juga Unity juga. Seperti kita pernah melihat contohnya di video membuat AR marker based menggunakan Unity diintegrasikan dengan Vuforia. Nah, Vuforia itu untuk melengkapi untuk membuat aplikasi cross-platformnya, AR-nya. Unity adalah game engine-nya, utamanya, software utamanya. Jadi ini integrasi Vuforia dengan Unity memungkinkan untuk membuat aplikasi atau game di Android atau iOS berbasis augmented reality. Jadi kalau Unity sendiri itu sebenarnya lebih umum ya untuk game engine umum. Nanti mau digunakan untuk apa ya perlu ada tambahannya. Kayak misalnya kalau di komputer jelas ya untuk Unity otomatis dia bisa membuat aplikasi di komputer. Tapi untuk membuat di aplikasi Android maka mungkin akan butuh tambahan lain, SDK yang lain. Nah, di sini kalau Vuforia sudah menawarkan itu untuk tambahan dari Unity untuk digunakan untuk membuat aplikasi di Android maupun iOS yang berbasis augmented reality. Jadi dia aplikasi augmented reality. Vuforia mendukung banyak perangkat pihak ketiga ya. Jadi kayaknya lebih kalah mensupport ke hardware-nya. Ini masuk ke operasi apa? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini cara kerja Vuforia. Pertama menggunakan marker based tracking. Marker based mewakili gambar yang dapat dideteksi dan dilacak oleh Vuforia Engine. Itu maksudnya ke operasi. Jadi marker base-nya di sini tidak memerlukan wilayah atau kode hitam putih khusus untuk dikenali secara alami. Jadi Vuforia memudahkan orang membuat aplikasi dengan game Unity salah satunya untuk membuat aplikasi AR yang marker based. Di sini disebutkan dia bahkan menyediakan marker base yang tidak harus dengan fitur-fitur alami dari gambar. Jadi tidak harus menggunakan QR code atau dengan kode-kode khusus, tapi alami. Jadi ada fiturnya itu. Jadi kayak misalnya mendeteksi wajah atau mungkin mendeteksi suatu benda yang ada di dunia nyata sebagai benda tersebut, kemudian digunakan untuk ditempeli augmented object. Nah, agar itu bisa terjadi, Vuforia ini tidak menyediakan fiturnya. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung
gimana ya caranya mendeteksi suatu gambar itu dikenali sebagai wajah atau itu sebagai sesuatu ini. Gimana caranya, algoritmanya gimana. Jadi kita udah nggak mikir, karena Vuforia udah nyediain, tinggal kita pakai aja. Jadi jika Vuforia ini diintegrasikan dengan game engine semacam Unity dan sebagainya, banyak fitur-fitur yang kita bisa gunakan, tinggal pakai saja. Tidak belum bikin algoritmanya. Dan dia menyediakan juga markerless tracking juga. Tapi kalau markerless tidak menggunakan marker untuk menampilkan objek 3D. Bisa menampilkan objek 3D dimanapun, kapanpun. Jadi tambahannya Vuforia itu. Dan kita lanjutkan. Nah, ini Edgewall. Edgewall adalah platform augmented reality pertama di dunia yang berbasis web seluler. Jadi ini menggunakan seluler web. Edgewall ini menggunakan platform tersebut. Jadi bisa dijalankan secara interaktif di situ web manapun. Nah, ini kelebihan dari konsep dari Edgewall ini adalah karena berbasis web. Jadi gampang untuk digunakan di aplikasi seluler. Nggak usah install. Jadi tidak usah install, tinggal menggunakan web. Ya, mestinya menjalankannya dengan browser, mungkin Chrome atau coba yang lain digunakan untuk menjalankan ini. Karena basisnya web. Nah, jadi siapapun yang memiliki smartphone bisa akses konten AR dari browser seluler. Jadi Edgewall prinsipnya gitu, dia menggunakan pendekatan nggak membuat aplikasi biasa, tapi dia menggunakan web untuk aplikasinya, sehingga orang yang menggunakan aplikasi tersebut tidak perlu mendownload apapun, tidak perlu mendownload dan menginstal apapun. Kecuali browser, kalau browser kan mesti semuanya ada, komputer ada di HP, semuanya punya browser. Nah, kita lanjutkan cara bekerja untuk Edgewall. Di sini disebutkan untuk Edgewall itu menggunakan JavaScript dan WebGL. JavaScript itu pemrograman, ini beda dengan pemrograman Java ya. Java dan JavaScript itu beda. JavaScript lebih digunakan di web. WebGL ini mestinya untuk grafisnya ya. Untuk membuat tampilan grafisnya secara 3D maupun 2D. Nah, di sini mesin telah terintegrasi dengan simultaneous localization mapping. Fitur yang disediakan oleh si Edgewall ini antara lain 6 degree of freedom positional tracking. Jadi tracking pengguna berbasis spasial ya, berbasis ruang. Dan ini 6 degree of freedom. Jadi tidak hanya men-tracking tentang posisi X, Y, Z, tapi juga kemiringan rotasi. Jadi full ini spasialnya full, 6 degree of freedom ini full. Baik posisi maupun rotasinya atau orientasi. Kemudian ada surface estimation juga untuk mendeteksi tanah atau pembukaan datar seperti meja dan sebagainya. Dan bahkan ada light estimation juga, lighting estimation. Jadi memperkirakan pencahayaan yang ada di dunia nyata ini dan mencocokkan dengan semua ini. Enak ini kalau kita tinggal pakai aja. Benar pikir kalau ada benda objek virtual ditaruh di dunia nyata, nah, itu kan kemarin kita bahas itu satu bahasan yang penting ya untuk misalnya shadow itu, untuk bayangan itu satu yang penting karena itu akan memberikan persepsi terhadap kedalaman dan posisi kemiringan dan sebagainya. Nah ini udah ada perkiraan pencahayaannya. Jadi sudah ada codingnya sendiri. Jadi tinggal kita pakai aja untuk mendevelop aplikasinya. Mungkin ada wordpoint, tes dan sebagainya.
Hanya adalah fitur-fitur atau kelas-kelas yang ditawarkan, disajikan oleh Edgewall. Kita lanjutkan. Ini suatu library ya. SDK itu merupakan suatu library yang untuk kumpulan program ya, kumpulan coding. Dengan prinsipnya sama sih, semuanya itu toolsnya itu digunakan untuk membuat aplikasi AR. Nah, ini ya. Fiturnya juga pelacakan posisi dan orientasi, kemudian menggunakan kode hitam, kotak hitam untuk kode pelacakannya. Kemudian mempunyai kemampuan untuk pengalaman pola juga, tracking pola. Jadi kalibrasinya menggunakan kamera. Sama, kalau kita baca ya sama ya. Sama dengan AR Core, AR Kit, kemudian yang lainnya juga. Nah, itu cara kerjanya. Jadi webcam atau kamera seluler yang aktif, kemudian marker, konversi ke binary image. Menempatkan posisi dan orientasi marker ke arah webcam. Mengidentifikasi marker, kemudian mestinya tracking juga nanti. Ini cara kerja dari AirToolkit. Berikutnya Wikitude. Ini merupakan penyedia teknologi mobile augmented reality. Aslinya dari Austria. Objek yang kita lihat kemarin itu yang dibikin point clouds-nya untuk gedung. Nah, ini sejarahnya bagaimana mereka tahun 2008 dibentuk, kemudian pengalaman augmented reality berbasis lokasi. Akhirnya mereka tahun 2012 membuat SDK sendiri. Dinamakan dengan Wikitude SDK. Fiturnya ya sama juga, rendering 3D, overlay video, location, dan sebagainya. Ini SDK-nya merupakan cross-platform, jadi beda dengan AirToolkit. Ini seperti AR Core, ya, cross-platform. Jadi bisa bekerja di sistem operasi manapun. Wah, ini kalau di sini kayaknya lebih fokus ke lebih optimal untuk perangkat earwear. Earwear kan wear itu alat ya, ear itu mata. Jadi eyewear, sorry. Jadi perangkat yang digunakan di mata. Kayak misalnya kacamata atau head mounted device dan sebagainya. Lebih fokus ke situ. Oke, kita lanjutkan. Ini cara kerja Wikitude. Kayaknya sama juga, semuanya intinya pertama mencari lokasinya, hanya mungkin metode caranya yang beda-beda ya. Ada yang menggunakan GPS, ada yang menggunakan kamera, ada yang menggunakan lainnya. Di sini augmented reality-nya berdasarkan ini untuk lokasinya, untuk menggunakan GPS dan sebagainya. Kemudian ada juga tahun 2012 pengenalan gambar menggunakan simultaneous localization and mapping juga. SDK terbaru. Berikutnya ini adalah Spark AR Studio. Itu merupakan platform augmented reality untuk Mac dan Windows. Ya, bisa dikatakan multi-platform. Ya nggak tahu kalau Linux dia mendukung apa enggak ya. Jelas dua
dua sistem operasi atau dua environment sudah didukung oleh dia, yaitu Mac dan Windows. Jadi Mac itu iOS dan Windows sudah didukung oleh dia. File gambarnya. Jadi gini, jadi di sini ada gambar RGB. Nanti file gambarnya saya kirimkan. Ini katakan menggunakan Spark AR itu gampang ya. Jadi seakan-akan menggunakan Photoshop atau Illustrator, tapi AR. Jadi kayaknya ini mereka menyatakan ini gampang untuk menggunakan. Pastikan dia ada di folder yang sama dengan foto-foto kalian. Katakan ini platform media sosial yang sukses antara Instagram. Yang jelas pastikan dia ada di folder yang sama dengan program yang akan dikerjakan. Nah, nanti Oke, kita lanjutkan. Oh, langsung Lens Studio. Lens Studio mestinya ada lebih banyak mengenal ya, karena saat itu kita menggunakan Lens Studio untuk membuat aplikasi di Snapchat atau membuat lens di Snapchat. Digunakan untuk membuat filter Snapchat secara real time, membuat aplikasi di Snapchat secara real time, membuat lens di Snapchat secara real time. Jadi ini ada image file. File ini adalah variabel. Ini diklaim di Lens Studio ini memungkinkan developer dari profesional 3D hingga desainer untuk membuat pengalaman augmented sendiri. Jadi rancangan Lens Studio ini memang sudah dirancang untuk para profesional 3D hingga desainer. Jadi tidak hanya kita sebagai pemula, jadi mereka profesional juga sudah disasar oleh Lens Studio. Antara lain dia menyediakan template-template yang membantu kita untuk membuat filter. Jadi istilahnya filter ya, kalau untuk membuat ada beberapa istilah lain untuk augmented reality ya, aplikasi lain. Yaitu filter ya. Kalau di sini kan jadi gambar yang ditangkap oleh kamera akan dilakukan modifikasi atau manipulasi. Yang manipulasinya dikatakan sebagai suatu filter. Ya. Nah, JP2 itu karena dia adalah aplikasi di luar Python, aplikasi yang diinstal, maka kita harus import dia. Ya. Import. Jadi supaya kita bisa pakai OpenCV-nya, jadi import JP2 ini. Ya. Jadi di sini di baris kedua ada perintah JP2 yang perintah dari OpenCV. Ini cara Lens Studio bekerja. Nah, mestinya Anda juga sudah kenal. Ini beberapa panel yang ada di Lens Studio. Penjelasannya. Jadi sudah lebih banyak kita kenal di praktikum. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa link yang saya sempat carikan tadi. Dan selain ini ada banyak juga. Jadi ketika Anda searching menggunakan kata kunci misalnya AR4, ada banyak sekali literatur di dalamnya. Kalau resminya ini adalah punyanya AR4 yang resmi, developers.google.com/AR. Kemudian YouTube-nya ada sendiri, kayaknya YouTube-nya punyanya AR4 juga, Google AR and VR. Isinya cuma AR4 semuanya. Kemudian ini yang artikel dari bahasa Indonesia. Jadi ada seseorang yang membahas tentang AR4. Selain ini masih banyak juga literaturnya ya. Jadi silakan Anda bisa untuk mencari yang lebih banyak lagi, lebih detail. Kemudian AR Toolkit ini juga ini untuk Apple ya. Ini website resminya dia. appleinsight.com Insight AR Kit. Kemudian ada Vuforia.com ya. Jadi kalau ini alamat yang langsung mengarah ke dokumentasinya. Itu library.vuforia.com. Kemudian AR Toolkit silakan dicari sendiri. Ada Wikitude, ini alamat resminya dia. Kemudian Edgewall, alamatnya gampang dihafal ya, edgewall.com. Kemudian AR Foundation, ini dokumentasinya masih ada di Unity ya. Jadi
Unity sangat dekat dengan AR Foundation. Kemudian ada Spark AR ini juga banyak literatur, hanya saya ambil satu aja. Selain ini masih ada banyak lagi di artikel yang menjelaskan tentang AR, Spark AR. Kemudian selain studi yang kita sering gunakan di praktikum. Nah dari sini semua akan jauh lebih komplit jika Anda mencari di internet ya, karena informasi cepat sekali. Jadi apa yang kami jelaskan di kuliah itu bisa jadi dalam waktu seminggu 2 minggu itu ada perubahan lagi, tambahan lagi. Karena mereka ini ibaratnya mereka itu developer atau perusahaan yang ingin mempopulerkan platform AR mereka. Mereka sering berlomba-lomba untuk menarik perhatian para developer atau pembuat software untuk menggunakannya. Sehingga fitur-fitur akan terus bertambah. Makanya versi dari SDK itu selalu cepat berkembang. Dari 4.1 kemudian jadi 4.2, 4.3 dan sebagainya dengan tambahan fitur-fitur yang menarik. Itu karena memang mereka sering berkejaran, berlomba-lomba untuk menjadi leading di bidangnya. Sehingga perkembangannya kan sangat cepat sekali. Nah, yang Anda sebagai mahasiswa generasi Z, yang itu bisa dikatakan melek teknologi ya, Anda kehidupan Anda dekat dengan teknologi internet ya, dibanding dengan saya atau angkatan-angkatan dosen Anda yang lain itu, atau yang lebih tua dari saya mungkin bahkan tidak kenal internet ya. Jadi kalau di angkatan Anda mestinya sudah internet itu kayak jadi kebutuhan sehari-hari. Mungkin kebanyakan orang di generasi Anda itu bangun tidur yang pertama kali dibuka adalah smartphone. Kemudian browsing-browsing atau lihat kabar, lihat berita, itu intinya dia langsung akses internet. Nah, di internet itu sangat luas sekali informasi. Dan banyak yang bermanfaat juga. Meskipun banyak sampahnya juga, tapi banyak juga yang bermanfaat. Nah, di antara artikel-artikel ini ada juga yang artikel yang kredibilitasnya kurang, ada juga yang artikel yang kredibilitasnya bagus. Nah, kalau ketika Anda mencari suatu materi atau mencari suatu bahasan, coba pertama kali yang Anda cari itu langsung dari sumbernya asli, dari perusahaannya. Jadi kalau misalnya ini kita bahas tentang AR Core, cari informasi tentang misalnya ada banyak artikel. Kalau bisa pertama kali Anda buka mulai dari artikel websitenya dia, pembuatnya AR Core ini sendiri. Itu yang lebih paling kredibel ya, karena yang orang yang membuat mesti dia yang tahu tentang isinya. Ya. Baru mungkin yang literatur yang lain. Kemudian tutorial sangat tepat sekali muncul. Jadi orang bikin konten nggak cuma acara yang nggak ngenah, tapi kadang orang yang ingin membuat konten di YouTube untuk banyak yang melihat itu dengan cara ini dia memberikan suatu kontribusi pembelajaran. Dan misalnya Anda cari di Google, di YouTube mungkin akan banyak juga tentang tutorial bagaimana menggunakan AR Kits, tutorial bagaimana menggunakan AR Toolkits, dan diceritakan bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir. Banyak sekali yang bisa dipelajari, yang sangat memungkinkan Anda untuk melompat lebih cepat dibanding kurikulum yang ada di kuliah Anda. Nah, begini antara lain untuk materi di pertemuan ke-8 ini. Sorry, di sini ada beberapa YouTube juga, tapi saya download ya. Jadi saya berikan ke Anda sendiri. Oh, sorry ini baterainya hampir habis dan ini sepertinya listriknya mati. Kabelnya, cari listrik sebelum tertutup semuanya. Ya, selamat. Mungkin kuliah kita nggak bisa lama-lama ya, karena ini juga dari pemanasan ya setelah kita bercapek-capek di ujian tengah semester. Anda juga belum sempat merasakan jeda antara ujian tengah semester dengan kuliah itu ada liburnya. Biasanya kan
ujian tengah semester sampai hari Jumat, kemudian 1 minggu bisa liburan ya. Ini langsung dari selesai ujian tengah semester hari Rabu, kemudian hari Kamis sudah ada kuliah lagi. Walaupun mungkin jadwal Anda belum tentu minggu ini ada ujian, ya mungkin sudah selesai minggu kemarin, ya nggak tahu. Tapi intinya kan belum ada jeda untuk istirahat. Kemudian kami juga dari para dosen juga banyak, justru di ujian tengah semester itu malah banyak tugas. Jadi kalau saya karena juga dilimpahi amanah di prodi sains data dan informatika medis, sekarang sedang menghadapi tantangannya untuk mempersiapkan akreditasi yang mungkin dalam waktu dekat ini. Jadi sebelum kuliah ditutup mungkin ada yang mau tanyakan? Kan sini ada CK2 yang show, ada tulisan Chelsea Islam, gitu kan? Oke. Kalau belum ada, saya rasa mungkin saya cukupkan aja sekian untuk pertemuan ke-8 ini. Yang saya sampaikan tadi adalah beberapa SDK yang penting di ER, yang saya rasa akan lebih baik kalau Anda lebih mendalami. Karena nanti di kuliah berikutnya, saya rasa untuk kuliah ER berikutnya sepertinya untuk semester depan ada kayaknya untuk augmented reality di mobile kalau nggak salah, atau apa saya kurang tahu nama mata kuliahnya. Intinya mobile. Nanti Anda akan menggunakan aplikasi yang lebih powerful dibanding Snapchat ya. Snapchat dan Line Studio kan hanya bekerja di aplikasi Snapchat sendiri ya, jadi tidak terlalu powerful. Nanti mungkin Anda akan menggunakan Unity. Unity kalau Anda menggunakan Unity itu kayaknya nggak berat sekali yang Anda kerjakan. Jadi mesti butuh SDK juga, ada tambahan-tambahan software seperti AI Core atau mungkin Vuforia. Itu alangkah baik jika dari sekarang Anda sudah mencari informasi tentang itu. Sehingga nanti begitu Anda dibutuhkan untuk membuat sesuatu, Anda sudah punya referensi SDK apa yang bisa digunakan. Jadi misalnya untuk fitur membuat marker, menampilkan objek di atas marker, itu pakai apa? Nah, kalau pakai Unity tok kayaknya susah sekali. Maksudnya susah, banyak yang Anda harus algoritma yang Anda buat. Tapi sekarang kalau logika orang zaman sekarang kebanyakan itu logikanya logika untuk praktisi ya, praktisi yang praktis. Itu rata-rata orang nggak mikir ini caranya gimana, algoritmanya gimana, nggak gitu. Tapi ini toolsnya apa? Biasanya orang seperti itu kan. Itu salah satu jawabannya itu SDK. SDK-nya apa yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi seperti itu, membuat fitur ini. Nah, jadi SDK rohnya itu seperti itu. Dia adalah kumpulan dari coding yang mempermudah seorang pemrogram atau seorang developer untuk membuat aplikasi karena sudah menyediakan fitur-fitur yang tinggal gunakan saja. Ya, silakan digali sendiri, searching sendiri. Fitur ini untuk perbedaannya untuk Vuforia dengan AR Core itu apa, dengan AR Kits itu apa, itu silakan digali. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Masing-masing mempunyai fitur yang mungkin di tempat lain tidak dimiliki. Dan masing-masing juga memiliki kelemahan juga. Jadi konteksnya jika Anda sudah di dunia kerja atau dunia proyek atau dunia penelitian, intinya dunia di mana Anda dituntut untuk membuat sesuatu. Itu SDK ini akan sangat penting. Jadi Anda menentukan mau pakai SDK mana itu perlu tahu dulu itu fiturnya bisa apa saja. Sedangkan saya butuhnya apa. Jadi pengetahuan tentang cara memilah-milah SDK itu juga penting. Jadi silakan mulai sekarang berlatih untuk mencari informasi yang tepat, mencari tools yang tepat untuk suatu proyek. Jika Anda mempunyai tools yang tepat, mungkin pekerjaan Anda akan jadi mudah.
Nah, itu aja mungkin terakhir tidak ada yang tanyakan. Kalau tidak ada yang tanyakan ya saya tutup saja untuk perkuliahan minggu ke-8 ini. Kita lanjutkan di pekan depan di materi selanjutnya. Dan yang saya sampaikan di sini adalah satu pancingan nanti jadi beberapa referensi tentang SDK yang di AR yang kalau digali akan semakin menarik. Kalau misalnya menggali dengan artikel agak malas ya pertama menggali dengan YouTube dulu, dengan video. Tonton dulu maka akan banyak sekali imajinasi Anda berkembang untuk membuatnya. Termasuk juga ini juga nanti di pertemuan yang terakhir nanti kita akan melengkapi ada forum discussion juga untuk melengkapi yang telah Anda kerjakan ya sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Ini nanti salah satunya juga akan membahas ini. SDK apa yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi rancangan Anda, khayalan Anda tersebut. Oke, saya rasa bisa saya tutup sekian aja dulu. Tidak ada yang tanyakan. Saya ucapkan terima kasih sudah menghadiri perkuliahan ini, meskipun suasananya masih suasana beristirahat. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.